Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengikut LDII yang masih aktif ataupun mantan-mantan LDII, jangan kaget apabila sekarang di setiap majelis-majelis atau pengajian-pengajian yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sekarang selalu membahas tentang LDII. Apa yang dibahas tentang LDII yaitu adalah ajarannya yang menyimpang. Kenapa bisa begitu? Ini adalah instruksi langsung dari MUI Pusat, memberikan peringatan kepada umat Islam di seluruh Indonesia agar berhati-hati dengan maraknya aliran-aliran sesat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan menurut MUI, aliran sesat yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh banyak orang adalah organisasi LDII. LDII ini memang sudah lama berada di dalam kawalan MUI. MUI sudah memberikan peringatan kepada LDII untuk melakukan paradigma baru. Karena beberapa di antara ajarannya adalah melanggar syariat-syariat Islam. Ada 2-3 poin ajaran LDII yang telah melanggar syariat Islam. LDII selama ini tidak mengakui tafsir dari para ulama-ulama madhab yang diakui oleh Islam. LDII hanya memakai tafsiran dari pemimpin mereka, yaitu almarhum Nur Hasan. Kemudian ajaran LDII yang lain pun yang melanggar syariat adalah LDII mengkafirkan atau golongan yang tidak sepaham dengan LDII. Di luar LDII mereka anggap kafir, mereka anggap ajarannya tidak sah. MUI sudah lama mengetahui hal ini, namun sejauh ini MUI masih bersabar menunggu itikat baik dari LDII itu sendiri agar bisa bergabung dengan umat Islam yang lain dan tidak lagi mengkafir-kafirkan dan mau menerima tafsir-tafsir dari ulama-ulama Islam dan madhab-madhab yang sudah diakui. Namun apabila ditemukan LDII tidak ada niat untuk merubah paradigmanya, maka MUI pasti akan melakukan tindakan tegas dengan membuat fatwa kepada aliran LDII. Jadi pesan saya kepada pengikut-pengikut LDII yang masih aktif, selama ini pengikut-pengikut LDII pasti sudah mendengarkan banyak sekali peringatan-peringatan bahwa LDII itu sesat, ajarannya itu menyimpang. Maka diharapkan itu menjadi sebuah pelajaran untuk menjadi pertimbangan, benar apa tidak selama ini saya mengaji di LDII. Ingatlah sebuah perintah dari Nabi Muhammad, kita harus berhati-hati dalam mengambil sebuah ilmu. Dari siapa kita mengambil ilmu tersebut? Kita harus mengambil ilmu agama dari ulama-ulama yang terpercaya, yang diakui oleh kaum muslimin di dunia. Jika kita mengambil ilmu dari seseorang, misalnya almarhum Nur Hasan, maka kita harus tahu siapakah Pak Nur Hasan itu. Apakah dia seorang ulama yang dikenal oleh dunia? Bagaimana riwayat pendidikannya? Apa madhabnya? Di mana dia mencari ilmu? Kita harus tahu tentang riwayat-riwayat dari Pak Nur Hasan tersebut. Di mana kita mencari tahu tentang riwayat Pak Nur Hasan? Maka janganlah kita bertanya kepada keluarganya atau golongannya. Kita bertanya pula kepada orang-orang yang mengenal tentang Pak Nur Hasan. Orang-orang luar, orang lain yang mengenal dengan Pak Nur Hasan tersebut. Apakah Nur Hasan benar-benar seorang ulama yang bisa membawa kita di jalan yang benar sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat, atau justru dia adalah seorang yang akan menyesatkan kita? Ingatlah, suatu golongan yang masuk ke dalam sebelum orang kafir dan orang munafik dimasukkan ke dalam neraka adalah ulama-ulama yang menyesatkan umatnya. Maka dari itu kita perlu hati-hati dalam mengambil suatu ilmu. Carilah ilmu dari seorang ulama-ulama yang kita sudah tahu kesolehannya dan dia sudah diakui oleh umat Islam di seluruh dunia. Jika kita memberikan peringatan seperti ini, janganlah kalian menganggap kita ini mengusik, mengganggu, menfitnah, menggegeri, dan lain sebagainya. Jangan kalian anggap kita ini seperti itu. Kita memberikan peringatan kepada kalian, kita menetapi perintah Nabi, yaitu untuk kasih sayang terhadap sesama muslim. Begitupun kami terhadap pengikut-pengikut LDII, kita tidak pernah memusuhi.
Kami menganggap kalian juga sesama muslim, akan tetapi kalian sedang dalam pengaruh suatu ajaran yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah.